Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan diseminasi budaya positif dari saya, Reni, DKP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini merupakan salah satu aksi nyata yang menjadi tugas kami di sekolah, bahwa kami akan mengimbaskan ke Bapak Ibu Guru apa-apa saja materi yang telah kami dapatkan selama pendidikan di CGP. Ini ada 4 materi Bapak Ibu. Artinya ada 4 modul. Ada modul 1.1 sampai ini adalah modul 1.4. Baik Bapak Ibu, perkenalkan yang pertama itu adalah fasilitator saya. Ibu ini bernama Yulia Kresna. Beliau merupakan seorang guru di SMK Dharmasraya. Tapi beliau sudah punya jabatan yang namanya fasilitator, tingkat lebih tinggi daripada pengajar praktik seperti di sekolah kita, itu Bu Ade, kan? Selanjutnya ibu yang pakai cadar itu adalah pengajar praktik saya, namanya Ibu Septri Maurida. Beliau adalah guru SMA 2 Sipora, dan itu foto saya sendiri, dan itu adalah foto kami bersama atas nama PP Ibu Setri dan juga Pak Herson waktu pas Lokakarya 0 waktu itu, atau Lokakarya orientasi. Kenapa kami perkenalkan hal seperti ini? Supaya nanti Bapak Ibu juga tergerak untuk ikut yang namanya guru penggerak. Hal positif yang kami dapatkan di guru penggerak itu merubah cara berpikir kita. Kita nggak harus lagi berpikir kalau pendidikan itu atau pembelajaran di kelas itu berbasis konten aja. Anak cuma dapat materi pengetahuan saja, tidak. Tapi kita lebih mengarahkan anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau dikatakan kodrat alam sesuai dengan budaya kita yang ada di sini. Apa nilai-nilai positif budaya yang bisa kita kembangkan di sini, yaitu yang harus dikuasai oleh anak. Sedangkan sesuai kodrat zaman adalah nggak bisa lagi pola lama kita pakai Bapak Ibu. Gak bisa lagi pola kita yang dulu cetak buku sampai habis, menghafalnya lagi. Sekarang anak-anak sudah diperkenalkan dengan yang namanya digitalisasi pendidikan. Artinya apa? Bapak Ibu silakan untuk menguasai platform pendidikan, entah itu berbasis asesmennya, entah itu berbasis konten materinya melalui Canva atau PowerPoint. Nah, itu disebut sebagai digitalisasi pendidikan. Baik, materi diseminasi budaya positif saya yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah rancangan materi yang telah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Ini merupakan salah satu salam yang selalu kita pakai untuk kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya selamat datang bagi peserta diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, seminar budaya positif. Ini muka bulan. Oke, di sini kita lihat Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini guru tapi ibaratkan petani. Kita yang memberikan pupuk agar tanaman yang kita tanam itu dapat berkembang dengan baik. Kita yang mengarahkan, kalau pupuknya pupuk murah, otomatis perkembangannya nggak mungkin lebih bagus kan? Tapi kalau pupuknya pupuk bagus, perlakuannya juga istimewa, terus kadar airnya bagus, otomatis yang untuk kita adalah hasil yang sangat sempurna. Seperti itu kita mengibaratkan murid. Murid itu harus dituntun kodratnya. Selain mereka adalah seorang murid yang mendapatkan materi pengetahuan, mereka juga harus diajarkan karakter. Karakter-karakter positif apa yang harus mereka kuasai sebagai seorang murid dan juga nantinya akan berkembang menjadi sebagai anggota masyarakat. Nah, karakter-karakter positif itulah yang menjadi tugas kita Bapak Ibu untuk bisa menuntun anak-anak tersebut atau murid-murid tersebut memiliki atau menguasai kompetensi tersebut. Oke, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah
kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana saja berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi makanya dikatakan zaman sekarang nggak ada lagi Bapak Ibu memberikan catatan kepada anak. Tapi biarkan anak mencari materinya sendiri. Biarkan anak berkreasi untuk membuat materi tersebut sesuai sejauh pengetahuan yang mereka dapatkan. Makanya di pembelajaran selalu diingatkan, silakan anak-anak ibu atau anak-anak kita semua, murid kita semua untuk membuat tagihan ibu ini adalah ini. Kalau kalian mau bikin dalam bentuk poster, itu sudah sesuai mungkin dengan anak yang memiliki kecenderungan suka menggambar atau melukis. Kalau mereka suka misalnya tampil, mereka bisa bikin video pembelajaran. Mereka bisa ikhlas materi yang mereka dapatkan, terus mereka berbagi dengan temannya, mereka bisa sampaikan hal tersebut melalui video pembelajaran. Hal ini telah saya lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat PowerPoint atau video anak tersebut lebih bagus daripada punya saya. Akhirnya saya malah termotivasi, kayaknya emang harus lebih bisa kita memberikan ilmu yang baik ke anak itu. Jadi anak itu malah lebih bisa berkembang seperti itu. Nah sekarang di kurikulum Merdeka kelas 10 dan 11 juga seperti itu. Biarkan mereka menemukan sendiri pengetahuannya. Jangan kita terus yang memberikan yang namanya materi. Kita biarkan anak tersebut berkembang. Kalaupun mereka punya HP, silakan mereka akses melalui akses internet. Kalau mereka mau dari buku, silakan mereka bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi itu harus disesuaikan dengan kodrat zamannya sendiri. Gak mungkin anak tahun atau generasi Z yang kita katakan sekarang, tapi mereka masih membaca atau menghafal materi yang ada di buku. Kalau anak masih membaca materi yang ada di buku, otomatis pembelajaran kita tidak berhasil. Karena tidak ada materi yang nyangkut di kepalanya dari apa yang kita jelaskan. Atau Bu, ada anak itu mungkin yang mengalami misalnya nggak bisa mengingat dalam waktu terlalu lama, otomatis dia butuh buku. Boleh, tapi ketika anak menemukan sendiri materinya, biasanya hal tersebut lebih mudah dikuasai oleh mereka. Yuk, selanjutnya, peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat tanaman sesuai dengan kebutuhan dari tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Dan peserta didik diibaratkan sebagai benih tanaman yang akan ditanam. Baik buruk, bagus atau tidak, itu tergantung bagaimana Bapak Ibu guru yang menuntun mereka di dalam kelasnya. Oke, selanjutnya pertanyaan penanti. Setuju atau tidak setuju nih Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju enggak? Tidak setuju. Ada yang setuju tidak? Setuju. Setuju. Kalau dulu hal tersebut setuju Pak. Tapi ingat kembali, motivasinya adalah motivasi eksternal. Ya. Mereka takut dihukum. Mereka takut kena nilai, gitu seperti itu. Makanya pada dasarnya mereka ujung-ujungnya hukuman itu, disiplin itu mereka dapatkan cuma gara-gara rasa takut. Itu belum dari motivasi internal. Betulnya seperti itu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi hukuman dengan hal positif berarti membaca atau Setuju atau tidak? Setuju Bu, setuju, saya tetap setuju. Nah, setuju. Kalau dahulu hukuman itu selalu bersifat fisik. Ya Pak Panji ya, selalu bersifat fisik. Tapi sekarang kita di kurikulum mereka nggak boleh seperti itu. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa kesepakatan kelasnya. Mereka buat kesepakatan kelas ini juga kesepakatan dengan guru mata pelajaran. Kalau ada salah satu dari
dari kesepakatan yang mereka langgar, mereka dikembalikan lagi ke kesepakatan tersebut. Ini loh kesepakatan kita. Menurut kamu ada yang salah tidak? Ada Bu? Salah kelakuan saya. Itu disebut sebagai validasi tindakan yang salah. Baru nanti tanyakan ke anak tersebut. Kalau salah nih menurut kamu, apa sih jalan keluarnya? Menurut kamu nih, apa sih nih solusinya? Silakan Bu Yunda. Nah seperti itu. Jadi anak diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mencari solusi dari permasalahan dan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ingat aja Bapak Ibu, dia ada dua loh. Ada hukuman dan ada konsekuensi. Hukuman itu bersifat fisik, tapi berbeda nanti ketika mata pelajaran PJOK. Kalau mereka sudah buat kesepakatan kelas atau kesepakatan mata pelajaran, kalau telah datang 15 menit di jam pelajaran PJOK nih, Bapak Agus misalnya seperti itu. Mereka harus lari keliling lapangan, itu diperbolehkan. Karena itu disebut konsekuensi dari telatnya mereka di jam pelajaran PJOK. Tapi itu tidak boleh dilakukan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena itu sudah masuk ke fisik seperti itu. Konsekuensi itu seperti misalnya anak meminjam barang temannya tapi belum dikembalikan, itu wajib dia kembalikan. Atau anak yang merusak barang temannya, itu wajib mengganti, itu disebut sebagai konsekuensi. Jadi bedakan antara konsekuensi dan hukuman. Hukuman lebih bersifat fisik, sedangkan konsekuensi itu adalah sesuai dengan nalar nyata kita yang ada. Oke, baik. Penghargaan dapat memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Dulunya seperti itu. Tapi sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan. Memberi reward ke anak itu malah bisa seperti memberi hukuman. Kenapa seperti itu? Anak akan istilahnya bukan termotivasi untuk selalu jadi baik. Anak akan tertekan dengan untuk selalu jadi baik. Karena kita harus sadar juga anak itu mempunyai kadar emosional yang kadang berbeda-beda. Mungkin di saat sekarang dia sangat rajin belajar, atau misalnya misalnya kayak gitu kan, emang lagi menguasai materi. Pas nanti di pertemuan selanjutnya, ketika mereka mengalami hambatan belajar, otomatis tidak bisa dong seperti minggu sebelumnya. Nah itu akan membuat anak jadi lebih dan teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan atau reward dari gurunya karena tidak menjadi yang terbaik misalnya seperti itu akan membuat mereka tertekan juga, dan akhirnya apa? Akhirnya ngumpulin nih anak yang minta Yalah, nah seperti itu. Yalah kan kau yang pintar, seperti itu. Jadi ada ledekan-ledekan yang ujung-ujungnya jadi bully. Nah, zaman sekarang penghargaan tidak diperbolehkan lagi. Kalau mau berikan penghargaan, berikan secara praktikal semuanya. Semuanya, jadi nggak terfokus satu orang. Selanjutnya, oke, konsep inti dari budaya positif adalah pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terus ada restitusi kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah nanti kita bakalan nyampe ke segitiga restitusi ketika Bapak Ibu menghadapi anak yang melanggar kesepakatan kelas, keyakinan sekolah, seperti itu, atau anak-anak yang terlibat dengan masalah. Jadi nggak selalu guru BK yang harus menangani ini Bapak Ibu, tapi kita sebagai guru mata pelajaran, guru berada di kelas tersebut, atau guru piket yang ketika ketika masalah tersebut ada, kita bisa langsung menghadapi anak tersebut dengan melakukan segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama, apa sih disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Oke, silakan Bapak Ibu. Ini tadi katakan permainan atau apa? Ini sama seperti kayak kayak pertanyaan romantis gitu ya, seperti itu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobat kelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anggaplah sekarang misalnya apa di tangan kanan kita. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut
dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Menurut Anda apa yang terjadi? Terbuka enggak? Terbuka enggak? Tidak terbuka. Karena apa? Itu berharga itu. Sesuatu yang berharga bagi kita. Pasti tidak akan mudah orang untuk mencapainya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Kita yang kontrol diri kita kan, mau lepas atau tidak lepas. Oke, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini disebut sebagai paradigma teori kontrol. Kita merasa kita guru, kita yang bisa mengontrol siswa. Kita merasa kita guru, kita yang merasa kita bisa membentuk karakter siswa. Itu tidak bisa dikatakan sebagai motivasi internal. Motivasi internal itu harus berasal dari diri anak tersebut. Bukan lagi takut sama gurunya, bukan lagi merasa bersalah sama gurunya, tapi emang benar-benar saya pengen jadi lebih baik. Saya ingin jadi siswa yang baik, jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa dia dikatakan ilusi? Karena selama ini guru merasa seperti itu. Guru bisa mengontrol murid. Guru bisa membentuk akhlak murid. Guru bisa membentuk karakter murid. Nah, seperti itu. Dan mengatakan kalau orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini yang salah. Makanya dikatakan sebagai ilusi. Bagaimana cara kita membangkitkan motivasi internal siswa atau murid tadi? Itulah tugas kita. Oke, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Jadi, kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan yang lain, kalau di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kembali ke teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti guru nggak bisa mengontrol murid. Tapi memberikan nilai-nilai positif, kebajikan universal kepada siswa atau murid, itu malah bisa menjadi salah satu cara mereka untuk mengontrol diri mereka dari motivasi internalnya. Oke, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu antara siapa? Guru dan murid. Dibicarakan lagi, dipertemukan lagi. Ayo, menurut kamu bagaimana, nak? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada? Nah, ini nggak selalu tugas guru BK. Kita terkadang menganggap setiap anak bermasalah lapor guru BK. Kasihan guru BK-nya, Pak. Karena pada dasarnya siswa terlambat guru BK lagi. Siswa bertengkar guru BK lagi. Padahal ini adalah seharusnya kemampuan yang dimiliki oleh guru. Nah, inilah cara kita untuk belajar agar kita bisa memiliki pemahaman-pemahaman baru. Model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon.
Sedangkan di teori kontrol mode berpikirnya adalah menang-menang. Oke. Ini dia disiplin positif menurut William, teori kontrol menurut William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya karena Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, itu motivasi. Saya dikatakan tadi ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, ini dia. Motivasi intrinsik atau ekstrinsik itu yang dari luar. Untuk menghindari hukuman, yang pertama. Oke? Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, reward atau penghargaan tadi. Itu dari luar. Sedangkan yang dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Dapat dari mana dia untuk menghargai diri sendiri? Nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas yang mereka akui di dalam kelas. Saling menghargai, disiplin waktu, mengerjakan tugas, berpakaian rapi, itu bentuk keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Makanya silakan Bapak Ibu di setiap awal pembelajaran, entah itu di setiap awal semester, silakan buat keyakinan kelas. Jadi ketika ada kesalahan atau ada hambatan, anak-anak tersebut yang sudah membuat keyakinan kelas tadi dikembalikan ke aturan yang mereka sepakati bersama. Jadi kamu lihat, kamu berada di aturan keberapa? Kamu melanggar di aturan yang keberapa? Nah, kalau menurut kamu salah, kamu melanggar aturan, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana solusinya? Tapi sebelum mencarikan solusi, bertanya dulu, kenapa kamu lakukan itu? Kamu sadar yang kamu lakukan salah? Oke, selanjutnya model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini disebut sebagai teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu berada yang di mana? 1, penghukum. Dia mau tahu aja, telat aja siswa gitu kan? Kenapa kita? Lagi keliling ngomong 10 kali gitu. Itu main hukum aja. Terus yang kedua, pembatasan bersalah. Ondena masih juta lah berulai. Padahal kalau janji semua ibu petani akan telat dong. Nah ibu kamu jadi ibu do tiap hari beres-beres sama kamu. Atau membuat bersalah. Secara tidak langsung kita main mental ke siswa. Jadi anak itu ujung-ujungnya merasa bersalah aja terus main. Terus yang ketiga, teman. Yang ketiga nih yang paling sering saya lihat sekarang. Nggak mau main kasar bu, nggak mau marah-marah. Tapi gara-gara terlalu posisi kontrolnya itu adalah sebagai teman, malah ujung-ujungnya guru itu seperti kayak teman dengan siswa. Dan siswa malah juga lebih mengabaikan guru dia. Oh dek, kan dia bilang balik dong, apa mau pegangan? Istilahnya kan seperti kayak sama teman aja gitu yang kayak gitu. Nah itu yang tidak bagus juga. Karena apa? Karena ujung-ujungnya mereka dekat sama gurunya karena menganggap penghargaan. Nanti penghargaan itu gurunya bakalan nolongin nih kalau mereka buat kesalahan. Karena kan udah kayak teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini mungkin lebih baik daripada teman ramah. Iya. Kalau salah, nah ya salah timbul aja, nah udah kayak gitu aja. Terus kalau misalnya udah benar, oh ya kamu bagus, ya udah kayak gitu aja. Itu pemantau, cuma lihat dari jauh, cuma menguatkan gitu ya kayak gitu. Berbeda dengan manajer. Manajer itu posisinya adalah nih, dia melekat kepada untuk menghargai diri sendiri berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Guru yang mencoba menuntut siswa atau murid untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, seperti itu. Oke, bagaimana caranya agar seorang manajer ini tercipta atau kita sebagai guru bisa menjadi seorang manajer? Nih segitiga restitusi yang kita lakukan. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran pada saat misalnya pembelajaran,
di sekolah, kita bisa lakukan segitiga restitusi. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara bagaimana? Oh nak, kemarin ibu dengar kamu tidak ikut belajar dengan Ibu Frida, apa masalahnya? Gitu kan? Oh nak, betul. Oh ya, semua orang tuh biasa kan kalau bikin salah. Stabilkan dulu identitasnya. Kita tuh cuma manusia, jadi kalau buat salah itu biasa. Baru setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu apa permasalahannya? Menurut kamu yang kamu lakukan salah atau tidak? Baru ditanyakan apa keyakinan kamu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Barulah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, realitas kebutuhan kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia. Validasi kebutuhan tadi. Apa sih yang terjadi pada siswa kita yang melakukan kesalahan? Apa sebenarnya kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, baik itu di rumah maupun di sekolah? Karena pemenuhan kebutuhan ini juga berimbas nanti kepada tingkah laku mereka. Kalau mereka kurang kasih sayang, otomatis mereka akan cari perhatian entah ke guru ataupun ke temannya, entah dengan bersikap jahil supaya bisa diperhatikan teman dan gurunya. Terus misalnya ada kita temukan siswa yang main bola plastik atau bola kertas di dalam kelas. Itu kan kesenangan kan? Mungkin kebutuhan kesenangan itu tidak terpenuhi di rumah. Malah dengan cara di sekolah mereka lakukan, dan kebetulan itu adalah hal yang salah. Jadi 5 kebutuhan ini juga merupakan hal yang harus kita pikirkan. Gitu ya. Lanjut, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau tidak? Patuh. Disiplin itu patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuanmu. Iya, padahal kan artinya tadi itu belajar untuk mencapai tujuan. Kalau di Indonesia malah diibaratkan sebagai sikap yang harus dilakukan untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Selanjutnya disiplin. Ini ketika ini udah jelas. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi dari dalam diri, bukan dari luar diri. Oke, silakan minum Bu, karena haus ya. Silakan Bu, silakan. Oh, sudah boleh Pak Gus? Boleh Pak Gus, boleh. Ya, dengarkan saya terus gitu ya. Boleh, jangan terlalu cepat. Ini dia, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol di bukunya tahun 1984. Oh, ini sudah ada. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini Dean Gosen. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang 6 itu, yang selalu kita nyanyikan
di setiap pelaksanaan kitab P5. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menjadi hal yang pertama. Karena apa? Karena kita mengakui Tuhan itu ada. Akhlak mulia itu juga merupakan cerminan dari setiap anak yang beriman dan bertakwa. Kedua, mandiri. Ketiga, benar kritis. Keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak Indonesia. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini yang kita sampaikan tadi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak pakai sepatu hitam, kalau saya ikuti tali sepatu hitam, otomatis nanti saya dijemur di lapangan. Nah, jadi biarlah saya patuh saja daripada dapat hukuman. Ini dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Wah, nanti kalau saya datang nomor 1, saya nggak dikasih denda sama Bu Yeni, gitu ya kan? Saya malah nanti bakalan dapat permen sama Bu Yeni. Nah, ini dia penghargaan tadi, reward tadi. Yang datang bulan nanti dapat permen dari ibu. Oh, yang datang bulan nanti dapat bintang sama ibu. Kalau anak SD kan biasanya pakai bintang-bintang tuh. Nah, itu otomatis itu bukan berasal dari dirinya, tapi itu berasal dari luar, dari pengaruh luar. Selanjutnya ada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Saya akan jadi orang yang disiplin karena saya sadar itu adalah nilai saya. Nah, itulah tujuan dari disiplin positif tadi, mengembangkan motivasi internal murid. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan lagi karena perintah orang tua, bukan lagi karena perintah guru, bukan lagi karena perintah pendeta atau guru agamanya, gitu. Tapi itu dari dalam dirinya. Itu yang disebut sebagai merdeka. Makanya kurikulum mereka juga seperti itu. Anak nggak boleh dimarahin bapak ibu kalau ujung-ujungnya mereka belajar sesuai gaya belajar mereka. Gaya belajar itu ada 3. Ada audio, ada video, ada visual, dan ada kinestetik. Anak kinestetik itu cocoknya di mata pelajaran yang kaitkan dengan yang namanya praktek. Tuh sama kayak pelajarannya Pak Agus. Atau kayak fisika, kimia. Itu adalah orang-orang yang kinestetik, suka sekali tapi tetap mikir. Berbeda dengan anak audio yang cuma mendengar tapi bisa menangkap materi, bisa mengerti maksud dan menalarnya dengan baik, dan nanti ujung-ujungnya mereka bisa bikin produk atau outputnya seperti apa misalnya kayak gitu. Bikin video pembelajaran atau bikin puisi, bisa. Makanya saya katakan kalau gaya belajar anak ibu itu adalah suka gambar, biarkan mereka buat tugasnya membentuk poster. Sama seperti materi saya sekarang, proses perumusan Pancasila Bu, gitu ya kan. Nggak bisa bikin kanva Bu, nggak bisa bikin PowerPoint. Akhirnya kalau gitu kamu bisa bikin apa? Mau bikin poster, silakan. Pakai kertas karton, bikin sebagus-bagusnya. Tapi materinya tetap ada di dalamnya. Boleh. Itu salah satu bentuk dari output pembelajaran yang mengikuti gaya belajar anak. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Ini adalah contoh kasus nih, Bapak Ibu. Halo. Nih. Mohon maaf. Ini typo ini ya. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas.
dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di antri di depan pintu, sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Mengapa? Dihukum oleh penghargaan. Artinya penghargaan itu hampir sama kayak hukuman. Mereka patuhnya ketika sama guru tersebut. Tapi ketika bukan guru tersebut lagi yang mengajar di kelas mereka, otomatis sikap awal mereka kembali. Makanya dikatakan ini masih disebut sebagai motivasi eksternal dari luar dirinya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nih, pembukanya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, empati, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini apresiasi kebajikan, pengakuan, tapi bukan penghargaan. Terima kasih telah tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu bukan penghargaan, tapi apresiasi. Lanjut, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Bagaimana apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi ya. Karena kan istilahnya Kena dia penyakit. penggunaan masker di sekolah. Iya. Seperti itu. Covid kan. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol oleh sarung gajah. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk tidak sebenarnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukum. Melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar lebih jauh kah? Konsekuensi. Konsekuensi. Kita ini. Iya. Hukuman konsekuensi.
Konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau dalam konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, tapi tidak harus menyakitkan. Perbuatan itu harus dilakukan, tapi tidak harus menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka pendek saja. Sepertinya dia menumpahkan air di meja. Mereka cuma tidak nyamannya sebentar aja sampai mereka selesai membersihkan meja tersebut. Oke, anak membenci kedisiplinan kalau untuk hukuman. Kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dalam hukuman ada paksaan. Kalau di konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Oke, dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan di konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau di hukuman, sedangkan konsep diri yang baik di dalam konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nih, kalau anak yang sering dihukum, otomatis anak tuh bakalan terlalu sering mereka untuk menutupi yang namanya kesalahan yang mereka lakukan. Berbeda dengan anak yang konsekuensi. Mereka akan belajar berusaha untuk mematuhi aturan. Oke, kalau di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau di konsekuensi, dia mengalami yang namanya kehilangan hak. Kehilangan hak untuk belajar 10 menit atau dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Contoh konsekuensi lainnya adalah misalnya nih 15 menit di pelajaran daring. Misalnya seperti itu. Nah, konsekuensinya adalah anak tersebut akan tinggal di dalam pembelajaran daring selama 15 menit lebih lama daripada temannya. Itu konsekuensi. Dia juga kehilangan hak untuk bisa sama dengan temannya. Tapi itu cuma untuk sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka, role modelnya mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam restitusi kita itu mengubah identitas gagal siswa tadi menjadi ke identitas sukses. Oke, kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau di konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi tapi tidak harus menyakitkan. Nah, itu gunanya restitusi itu untuk membuat yang namanya pilihan. Pilihan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan. Oke, selanjutnya ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Perbaikan karakter. Oke. 8. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa harus merasa dikucilkan atau diasingkan oleh teman-teman. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ada yang buat keyakinan kelas? Sudah? Saya harap sudah, karena pada dasarnya kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Agar siswa kita jelas aturan di dalam kelas, mereka akan sadar dengan apa yang mereka sepakati dan mereka termotivasi untuk patuh dengan apa yang mereka sepakati. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa
kita memiliki peraturan 3M untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Budaya positif. Peraturan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Kesepakatan tadi akan menjadi yang namanya keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh murid yang ada di kelas tersebut. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka yang buat peraturan, mereka yang sepakati dan mereka patuhi. Karena mereka sadar yang membuat peraturan itu adalah mereka, bukan guru. Makanya selalu dikatakan silakan buat peraturan atau keyakinan kesepakatan kelas dengan siswa yang menyampaikan apa yang kita sepakati di kelas. Apa aturan-aturan yang kita sepakati di kelas. Seperti itu. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas akan terbentuk yang namanya lingkungan positif. Setiap anak akan sadar dari dalam dirinya bahwa aturan itu penting, kesepakatan kelas itu penting, dan mereka akan jadi pribadi-pribadi yang positif. Nah, mereka akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Minimal, misalnya F1 sudah bagus, disiplin diri mereka bagus, gitu ya kan, untuk kebersihan kelas mereka bagus, itu akan menciptakan lingkungan yang bagus. Dan mereka akan menjadi contoh yang baik juga untuk teman-teman selanjutnya yang akan menggerakkan budaya positif di sekolah. Makanya selalu saya bilang waktu itu dengan kepala sekolah untuk mengadakan yang namanya komunitas belajar untuk membicarakan disiplin positif di sekolah kita ini apa? Budaya positif sekolah kita apa? 5S perlu kita gerakkan lagi. Terus apel pagi perlu kita gerakkan lagi. Karena apa? Itu hal yang bisa membentuk kepribadian murid kita. Lanjut. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturannya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu masuk ke dalam tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu komitmen. Menghargai atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, ini untuk kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran ini bersabar, gunakan masker untuk kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor ini untuk keselamatan. Ini keyakinan kelas. Kata-katanya. Oke. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Biarkan mereka berpendapat. Kalau mereka nggak bisa berpendapat secara lisan, mereka bisa lakukan yang namanya dengan pakai sticky note, post-it itu, kertas kecil yang dikasih tulisan terus nanti ditempelkan. Itu boleh, itu cara mereka untuk berpendapat tanpa harus mengeluarkan suara seperti itu. Tak mereka malu, tak mereka grogi, mereka boleh menyampaikan pendapat mereka dengan kertas sticky note tersebut. Kedua, nanti guru akan mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar atau poster di mana semua anggota atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nanti disusun nih dari 35 itu apa aja yang bisa disamakan. Kalau 5 anak menyatakan disiplin, buat 1 disiplin. Kalau 5 anak lagi menyatakan menghargai orang lain, buat menghormati orang lain. Nanti disusun. Tapi kata-katanya nggak boleh memakai kata-kata negatif. Jangan buang sampah sembarangan, itu kan negatif. Tapi buanglah sampah ke tempatnya, jadi kalimat positif. Nah, ini ketika sudah selesai dirumuskan, dituliskan dalam bentuk kertas poster besar-besar Bapak Ibu. Mau dikasih gaya cantik-cantik boleh. Nanti baru ditandatangani oleh semua anak atau murid yang ada di kelas. Papa ini nanti ke papa bikin seperti itu. Dengan anak-anak yang anak kelas yang Pak Panji masuki misalnya. Nanti nggak apa-apa. Mari kita bikin kesepakatan. Kalau sudah dibuat oleh Bu Lima, Pak Panji tinggal lanjutkan. Tapi kalau belum misalnya seperti itu, nggak apa-apa dibuat. Oke? Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas
mungkin masih belum maksimal. Pertanyakan lagi ke anak kita, ubah keyakinan keras kita, atau apa yang menjadi kendala anak-anak ibu semua sampai bisa hal tersebut belum bisa maksimal kepada kita. Lihat lagi, kaji kembali kendalanya dan hambatannya, baru setelah itu temukan solusinya bersama. Ini prosedur pembentukannya. Selanjutnya, dalam pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dia kebutuhan dasar tadi. Ada bertahan hidup, rasa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini juga harus kita ketahui Bapak Ibu sebagai seorang guru. Terkadang yang paling banyak tidak di siswa kita di sekolah ini untuk bertahan hidup. Kenapa mereka sering terlambat ke sekolah? Kenapa mereka tidak datang ke sekolah ketika jadwal kapal datang? Karena ini tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi oleh orang tua mereka, tapi mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut untuk bertahan hidup. Mereka bekerja, jadi buruh, jadi seperti itu. Nah, itu adalah kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Miris Bapak Ibu. Tapi tetap kita harus lakukan pendampingan bagi anak-anak yang memiliki masalah seperti ini. Entah itu bikin kesepakatan dengan anak tersebut, diharapkan ke guru mata pelajaran ketika jadwal dia harus bekerja. Karena tidak bisa kita tutupi, karena anak-anak tersebut juga ingin bekerja. Dan guru harus mau mencarikan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Contoh pemenuhan kebutuhan dasar murid. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi ini apa? Kebutuhan kesenangannya yang tertampak. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Rasa kasih sayangnya yang nggak terpenuhi. Aku bosan belajarnya begitu aja, dengerin ibu guru aja, kebebasan. Jadi sebenarnya mereka boleh diberikan kebebasan bagaimana, yang penting materi inti atau materi esensial di mata pelajaran Bapak Ibu itu di bab tersebut terpenuhi, walaupun dengan cara mereka bikin poster, entah mereka cari dari internet, entah mereka cari dari buku, entah mereka bikin PowerPoint gitu. Itu caranya. Nah, di sini yang tidak terpenuhi itu adalah kebebasan. Padahal anak itu bebas loh, belajar itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Ini apa? Kebutuhan penguasaan yang tidak terpenuhi. Artinya, kita sebagai guru harus mampu melihat apa-apa saja kebutuhan dasar murid yang terkendala atau mengalami hambatan. 5 posisi kontrol. Kita berada di posisi mana nih Bapak Ibu? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, yakin. Kita lihat. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata. Aduh, kakak juang, indah juang aja doang. Itu verbal, itu hukuman. Jadi kayaknya kita nganggap anak tuh bodoh aja terus. Terus, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya membuat rasa bersalah lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan jalan-jalan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu kamu semua. Lakukan ibu anak-anak. Kenapa kamu mengerti? Asal ibu nah tuh. Caranya lembut, tapi bikin anak stres, tertekan. Tapi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Syukurlah rame kamu, siapa sama ibu. Sebenarnya itu ngomongnya. Iswa, aja tahu dari mana? Aku rame kamu lebih jelek kali ngomong. Tetap aja mengontrol. Memantau berarti mengawasi.
posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sekolah dulu nak, sudah dulu. Apa tuh warnanya? Gambar. Pas lagi putih bu. Tadi batu. Oke. Batu dan perak. Ujung-ujungnya anak cuma dipantau berdasarkan hukuman dan konsekuensinya saja, peraturan yang ada. Tapi anak tidak disuruh untuk menganalisa apa yang sudah dilakukannya. Berbeda dengan manajer. Manajer posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu yang disebut sebagai segitiga restitusi. Seorang manajer harus mampu menguasai segitiga restitusi tersebut. Stabilkan dulu identitasnya. Iya, nah ibu ngerti kalau kamu marah, kalau kamu harus mempertahankan barang kamu yang diambil sama teman, ibu ngerti. Semua manusia memang begitu. Kalau dia kamu berharga pasti dipertahankan. Stabilkan identitasnya dulu. Kedua, baru mau apa? Validasi tindakan yang salah. Jadi menurut kamu yang kamu lakukan benar atau salah? Lalu nanti anaknya ngomong, salah benar. Terus setelah itu tanyakan, kalau kamu tahu sudah salah, apa yang harus kita bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kita disebut sebagai segitiga restitusi. Itu harus kita miliki. Kalaupun mungkin penguasaan kita terhadap pembelajaran kepada anak tidak terlalu maksimal, minimal segitiga restitusi kita harus bagus. Jadi apapun kendala permasalahan anak kita bisa selesaikan agar tidak menghambat proses pembelajaran di kelas. 5. Posisi kontrol. Kalau penghukum biasanya kata-katanya nih, kalau identitas gagal ya, yang orang-orang nih menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau berasa bersalah tuh seharusnya kamu gini, aku kecewa sama kamu, itu membuat rasa bersalah. Kalau tenang, membuat alasan untuk membuatnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Dan berapa kali kamu terlambat? Masa kamu terus-terusan terlambat? Nah, itu pemantau. Kalau manajer, dia lebih mengajukan pertanyaan. Oke, selanjutnya pernyataan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Sering bapak, itu teman tuh. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Kamu tahu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Nah, kata-kata yang penghukum lebih sadis. Kamu selalu yang paling terakhir. Kali itu mencari tugas, kali itu ngumpulin tugas, masuk. Oke, bergerak. Kalau kamu tidak mematuhi peraturan, misalnya seperti itu, saya akan hukum kamu. Itu adalah konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Sedangkan kalau nilai-nilai manajer itu untuk memperbaiki. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, memperbaikinya kita dapat apa yang kita butuhkan, yaitu solusi. Segitiga restitusi. Nah, ini disebut sebagai segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Ini kata-katanya nih, Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu cara kita untuk menstabilkan identitas anak yang habis mengalami misalnya masalah gitu ya, seperti itu. Atau yang baru saja melakukan kesalahan, terus kita panggil, kita dudukkan, gitu seperti itu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang melakukannya. Atau kata-kata lainnya seperti ini. Oh, namanya kita manusia nak, biasa berbuat salah. Ibu aja juga bisa melakukan itu kok. Itu dia. Stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak merasa jadi orang yang paling bersalah dan ujung-ujungnya malah jadi melawan. Baru setelah itu validasi tindakannya. Kamu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut? Apakah cara yang kamu lakukan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Nah, itu dia. Menurut kamu yang kamu lakukan salah atau benar? Itu validasi tindakan.
Baru setelah itu menanyakan keyakinan. Oke, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas. Dan kamu ingin menjadi seperti apa untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Ini dari segi tidak restitusi. Oke, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Ini kata-katanya yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini menstabilkan identitas. Setelah itu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, ini contohnya, kata-kata bisa kita pakai untuk validasi kebutuhan seseorang. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan bahwa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Baru menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Setelah mereka menemukan solusi, mereka menyampaikannya. Oh, saya minta maaf sama teman saya, Bu. Saya sadar saya salah. Saya akan berjanji sama teman saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Nah, otomatis tujuan kita tercapai. Motivasi intrinsik anak itu terpenuhi. Akhirnya apa? Mereka akan berubah menjadi identitas gagal tadi ke identitas sukses. Mereka bukan lagi anak yang negatif karena melakukan kesalahan, tapi anak yang positif karena telah melakukan kesalahan dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Oke, lanjut Bapak Ibu. Intervensi 30 menit. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif tanpa kita campuri. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan ke perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sebenarnya kamu punya masalah? Saya bisa bantu apa? Ini adalah contoh dari intervensi 30 detik. Salah satu atau beberapa bisa Bapak Ibu pakai ketika Bapak Ibu menanyakan kepada siswa kita yang baru saja melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Selanjutnya saya punya contoh kasus. Untuk
yang dibuat oleh teman saya, namanya Bapak Al-Fadri Hasan. Karena kebetulan kami adalah sama-sama CGP Angkatan 9, saya sengaja hadirkan di sini contoh kasusnya Bapak Ibu. Ini adalah studi kasus yang pertama itu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi itu seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Lapar. Karena dia preman, Bu. Karena dia berani orangnya, Bu. Nah, karena dia berani. Apalagi? Pembaga maksudnya. Karena malu meminta. Dan yang lain? Kita lihat berdasarkan analisis dari 5 kebutuhan dasar tadi. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Alasan pertama Doni, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ada kok kejadiannya gitu ya kan, nggak di sekolah kita, nggak di sekolah SD, itu pasti ada yang seperti itu. Karena emang nggak ada lagi kejadian seperti itu atau tidak dapat bekal dari rumah, otomatis dia minta malah punya temannya atau bahkan dengan cara yang tidak bagus. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak Bapak Ibu yang memang suka sekali bikin masalah, cari perhatian guru dan cari perhatian orang tuanya. Karena apa? Nanti kalau sering-sering dipanggil ibu guru kan dipanggil orang tuanya. Panggil orang tua saya, Bu, karena nggak ada lagi saya diperhatikan. Nah ini nih, kebutuhan akan rasa kasih sayang itu yang tidak terpenuhi di rumah, makanya mereka malah cari perhatiannya di sekolah dengan cara yang salah. Selanjutnya alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Itu tadi preman, Bu, berani, Bu, enggak, Bu, nah, seperti itu. Lanjut, alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya kan kebebasan, bebas memilih apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Lanjut, alasan kelima. Alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan makan kesenangan. Kayaknya sana cenderung susah, susah cenderung sama. Kayak cari perhatiannya dengan cara seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif ini? Ini tadi yang posisi kontrol. Nah, ini kalau sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, silakan diminum. Kalau sudah habis
habis, alhamdulillah. Kalau belum habis silahkan dihabiskan. Terima kasih sudah hadir dan memberikan waktu luangnya kepada diseminasi saya hari ini. Alhamdulillah semuanya lancar dan tidak ada kendala. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.